qabla ayyatiya qaumun, sebelum datang suatu kaum, yukimuna, mereka ini menegakkan huruf-hurufnya, memperbaiki, meluruskan huruf-hurufnya, iqamatas sahmi, seperti lurusnya anak panah. Detailnya, la yujawizu tarakihim, bacaannya itu tidak sampai ke tenggorokan mereka. Yata'ajjaluna ajrahu, mereka itu bertergesa-gesa mencari opanya di dunianya. Wala yata'ajjalun, dan mereka tidak mau mengambil pahala terakhirnya. Kita ini hadis iki api pol. Kita ini terangkan dulu, Fan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membaca Al-Qur'an. Suruh baca. Sehingga sebelum datang suatu kaum ini, perhatikan ya, memperbaiki makhraj tak diperbaiki. Koyok memperbaiki panah itu kalau bengkok kan nggak bisa, iya, harus lurus, bol. Begitu juga kaum ini memperbaiki lisannya, itu harus pas kenceng. Kalau mau kok ibu ya piye sampai kenceng lah, pokoknya lurus pol. Ternyata orang yang seperti ini, bacaannya tadi itu tidak sampai ke tenggorokan. Ngerti gak sampai? Jadi nggak masuk ke dalam hati. Lewat gimana? Lisannya tok, bener lisannya api, lurus, fasih, motone, ya, kiro ayapi, ya, makrosiku, hari-hari ku ngurusi makros tok. Tapi nggak sampai ke dalam hati. Gak sampai ke dalam tenggorokan mana hati. Nah, ini. Kenapa orang seperti ini? Kok seperti itu, lihat. Sifatnya diantaranya yata'ajjaluna ajrahu. Mereka ini bersegera mencari opanya di dunia. Ternyata orang ini dalam mempelajari, meluruskan lisannya itu mek ndelek duit tok wae dunia ini. Kira ayat api ndelek duit, riya, sum'ah, dunia tok. Makanya bacaan Quran itu enggak sampai ke dalam hati. Jadi belajar maca makhraj sing enak, sing apik, sing dikatakan qori, sing dikatakan sing apik, sing ini, jadaan ndelek dunya tok. Iman ndelek duit, iman ndelek kedudukan, wa imma. Masya Allah. Disinilah bukti Al-Quran itu bukan hanya terfokus pada makhraj tok. Quran itu bukan terfokus pada makhraj tok. Yang penting, itu juga penting, dan juga isinya supaya masuk ke dalam hati dan mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'ajjalun bil hamzah, dan mereka itu tidak mengakhirkan pahala di akhiratnya. Jadi gak dari akhirat menilai opai menega sekarang opanya di dunia. Ditulis kan di sini. Tak baca aja lah, bisa ada tulisannya. Terus sekarang ada saya istilah cuma apa boleh. Saya ditulis sebentar aja ya. Bisa atau hadis ini tapi faedahnya sedikit cukup baik, Mas. Makna yukimuna hurufahu yuslihuna alfazahu,
memperbaiki lafaz-lafaznya, wa kalimatihi dan kalimat-kalimatnya diperbaiki, wa yatakallafun, apa takallufun? Dan mereka itu bertakalluf, apa takalluf? Memberatkan dirinya fi muraati dalam memelihara makharijihi makhraj-makhrajnya wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Jadi mana yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi itu dia bagaimana? Jadi memperbaiki lafate tadi, kalimate sampai takalluf, membebani dirinya dalam memperbaiki lafaz-lafaznya, makhraj-makhrajnya itu sampai takalluf pokoknya piye lah pokoknya dadi wae ngono Pak. Iku jenenge yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi. Masyaallah. Ditulis inda iqamatas sahmi ayyubalighuna fi amalil qira'ah kamalal mubalagha li'ajli riya'i was sum'ati wal mubahati wasyuhrati. Maknanya disebutkan di sini iqamatas saham koyok meluruskan anak panah, maksudnya yubalighun, mereka itu mendalam-dalami fi amalil qiraah dalam kerjaan bacaan kamalal mubalagha sesempurna-sempurnanya. Jadi mendalam-dalami piye carane bacaan tadi itu bagus. Tapi li'ajli riya, karena riya wasum'a alufma pengin didengar, wal mubaha berbangga-banggaan, wasyura dan pamer-pameran. Jadi pinter makhraj, pinter ropo, ya, apalagi punya riwayat dan semisalnya ini tujuannya untuk riya, sum'ah dan berbangga-banggaan, ya, dan syuhra pamer-pameran. Nanti ini akan bacaannya Quran itu la yudawizu taraqihim, tidak akan sampai ke tenggorokan mereka enggak akan sampai ke tenggorokan. Jelas ini Pak. Lah, orang-orang seperti ini apa? Ya ta'ajjaluna ajrah, ditulis ai sawabahu fid dunya. Mereka ini bersegera mencari sawabahu fid dunya, pahalanya dia di dunia. Ain delek opai dunia. Apa opanya dunia? Apa tadi? Berupa apa tadi? Riya, sum'ah, syuhra, mubaha. Iku opai dunya. Itu opai di dunia. Ditulis wala yata'ajjalunahu ai la yatlubunal ajra fil uqba, ay mereka ini tidak mencari ajro pahala apa fil uqba, di akhir nantinya bal yu'tiruna al ajilata alal ajilah. Bahkan mereka itu yu'tiruna, mementingkan al ajilata pakai ain, yaitu dunia sekarang ini, alal ajilati daripada akhirat. Jadi mentingkan dunianya daripada akhirat. Wa yata'akkalun, dan mereka itu mencari makan dengan Quran ini, wala yatawakkalun, dan tidak bertawakal kepada Allah. Mereka itu mencari Quran, mencari duit, mencari rezeki dengan bacaan Quran ini, dengan makhrajnya yang bagus, itu tadi itu didele duit, enggak mau tawakal kepada Allah. Ingka min aunil ma'bud, juz 2 halaman 42. Bagaimana harus ini? Bagaimana harus ini?
intinya ikhwan barakallahu fik, intabiu, kita semuanya harus berhati-hati ya, hati-hati dalam masalah Al-Qur'an ini. Bisa-bisa kita itu disebabkan masuk neraka disebabkan bacaan kita Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya, bacaan Quran itu bisa nyeret kita ke dalam neraka kalau kita tidak tata niat kita mencari Allah, ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan sampai cari makan dengan makan apa? Bisa nggak cari makan dengan ilmu makhraj tajwid? Bisa. Jadi belajar tajwid nanti dia tujuannya hanya mencari fulus, mencari duit, mencari dunia, ya ini semuanya akan menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya itu enggak sampai ke dalam hati, hanya lisan. Coba lihat kori-kori itu. Ayo lihat kori-kori itu. Lihat kori-kori itu lah enggak masuk ke dalam hatinya. Soalnya apa? Yang penting bibirnya itu apa? Wenak, makroje wenak, cocok oleh juara, oleh riya, oleh sum'ah, oleh yang lainnya. Iya apa enggak? Nah, ikhwan, lihat ini bacaan Quran ya. Ya, bacaan dikasetkan itu juga hati-hati. Semuanya kembali ke niat. Bacaan yang dikasetkan juga ini hati-hati. Semuanya kembali ke niat. Hati-hati. Kalau niatnya benar-benar enggak ditata. Ya, karena ini akan rawan terhadap apa? Apa ikhwan? Sum'ah, riya, syuhra, kubur zuhur, semuanya penyakitnya di sini ini. Jadi tenarnya seseorang itu bisa menghancurkan dia dan bisa memuliakan dia. Tenarnya seorang ini akan tenar ya, tahu tenar itu bisa menghancurkan dia dan bisa mengangkat derajatnya dia. Sekaligus bisa langsung dari tangga tinggi itu bisa langsung jatuh itu bisa. Jadi tenar itu bukan perkara apa, tapi bisa menghancur kita. Nasallallahu salama wal hidayah. Nasallallahu salama wal hidayah. Kalau enggak ini insyaallah anak kita akan Di sini mana saja iqra'u, bacalah Al-Qur'an. Yang namanya suruh baca pasti ada apa? Huruf, wassaut dan yang lainnya. Jadi Al-Qur'an itu suruh baca. Iqra'u Al-Qur'an. Jelas insyaallah. Nah, insyaallah Pak. Nah. Jelas. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhu i'rabul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan lancar dan baik itu ahabbu ilaina, lebih kami sukai min hifdzi ba'dhi hurufihi, daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Jelas ini. Jadi ini apa? Ba'dhi huruf, berarti Al-Qur'an itu ada huruf ba'dhi huruf. Ini perkataannya ini. Membaca Al-Quran lebih saya sukai daripada menghafal sebagian hurufnya. Jadi Al-Quran itu ono hurufi, bukan di dalam hati. Qala Aliin radhiyallahu man kaffara bi harfin minhu faqad kafara bihi, ya faqad kafara bihi kullahu. Barang siapa yang kufur dengan satu huruf saja. Loh, kok Quran iki? Idan Quran itu ono hurufi. Satu Quran saja, satu huruf aja dia kufuri, berarti dia mengkufuri semuanya. Wattafaqal muslimuna, dan ulama-ulama semua orang muslimun telah sepakat ala addi suwaril Qur'ani wa ayati wa kalimati wa hurufi, menganggap surah-surah itu dalam Al-Qur'an, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya dan huruf-hurufnya itu dianggap Al-Qur'an. Suratnya ya Al-Qur'an, ayatnya Al-Qur'an, kalimatnya ya Al-Qur'an, hurufnya ya Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Baqarah itu ya Al-Qur'an, surah Al-Baqarah itu ya Al-Qur'an ya. Seperti saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.